قال رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمغلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد بمتن قسم. Dari gurunya khusus. Di saat dia meriwayatkan periwayatan di Sunan An-Nasa'i. Seperti itu. Dan juga di sini kita contohkan yang sahih. Misalnya hadis karena Rasulullah SAW yaqra fil adha wal fitr biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Maka hadis ini barakallahu fikum asalnya dia adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang diinginkan di sini diriwayatkan oleh ashabus sunan, di antaranya Muslim, At-Tirmidzi, Abi Daud dan Abdul Razzaq, Imam Ibnu Saibah. Maka terjadi di sini periwayatan berkesendirian dari fulan kepada fulan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab. Dari Abi Waqid Al-Laitsi. Maka Abu Waqid Al-Laitsi bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab menjawab dan mengisahkan dari Nabi. Berkata Umar di saat ditanya oleh Abu Waqid Al-Laitsi, apa yang dibaca oleh Nabi di saat hari Id? Yang dibaca di hari Id yang biasa kita lakukan muttafaqun alaih, apa lafadznya ya Hasbi? Tahu sunnahnya di saat kita membaca di hari Id? Apa jamaah? Apa yang kita baca biasa di sini? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dan itu muttafaqun alaih. Bahwa Nabi dulu di Idul Fitr dan di Idul Adha seperti di Jum'ah membaca Al-A'la dan membaca Al-Ghasyiyah. Namun di riwayat Muslim dari Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah di hari Id membaca Qaf wal Qur'anil Majid dengan waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Maka ini periwayatan Umar. Kita katakan di sini contoh fard nisbi. Tidaklah periwayatan dari thiqah kecuali dari thiqah. Tidaklah dari Umar meriwayatkan berkesendirian dari Nabi. Dan berkesendirian Abi Waqid Al-Laitsi dari Umar. Dan berkesendirian Domrah ibnu Sa'id berkesendirian Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah dari Abi Waqid, dan berkesendirian Domrah ibnu Sa'id dari Ubaidillah ibni Abdillah. Kita ulangi, hadis ini berkesendirian dari riwayat Muslim, tidaklah dari jalan Domrah ibnu Sa'id dari bawah sekarang, kecuali dia meriwayatkan dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah seorang diri. Dan tidaklah Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah kecuali meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, sahabi. Dan Abu Waqid Al-Laitsi tidaklah meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab kecuali dia sendiri, dan Umar meriwayatkan dari Nabi kecuali dia sendiri, tentang Nabi Muhammad melaksanakan salat Id dengan membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan membaca waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini contoh bisa dikatakan fard an-nisbi dari periwayatan fulan ibnu fulan yang berkesendirian. Maka mulai dari Domrah baru diambil oleh jamaah seperti Fulayh dan juga Imam Malik. Mulai banyak setelah itu. Maka ini untuk contoh yang ketiga, periwayatan rawi berkesendirian dari rawi yang lainnya. Adapun contoh yang pembagian kedua, au jam'in, dan dirubah au
Masrin, periwayatan dari negeri-negeri, khusus dari penduduk negeri demikian. Maka banyak contohnya, baik di Sahih Al-Bukhari, Muslim, ataupun di yang lainnya. Namun kami ingin memberikan yang paling dekat di waktu khutbah kemarin. Masih ingat sanadnya? Periwayatan dari Al-Asy'ariyun. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari Khalid ibnu Nafi' Al-Asy'ari, meriwayatkan dari bapaknya ataupun dari keluarganya, Sa'id ibnu Abi Burdah. Dan Sa'id ibnu Abi Burdah Al-Asy'ari meriwayatkan dari bapaknya Abu Burdah, dan Abu Burdah anaknya Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan dari bapaknya An Abi Musa Al-Asy'ari. Berarti di sini pengkhususan periwayatan dari negeri-negeri. Meriwayatkan khusus hadis ini dari negeri Yaman, dari orang-orang Yaman. Khalid ibnu Nafi' Al-Asy'ari meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abi Burdah Al-Asy'ari, meriwayatkan Sa'id dari bapaknya Abu Burdah Al-Asy'ari, dan Abu Burdah Al-Asy'ari anaknya sahabi Abu Musa Al-Asy'ari. Maka di sini semuanya Al-Asy'ariyun. Al-Asy'ari dari mana? Dari Yaman yang sekarang di provinsi Hudaidah, mempunyai daerah namanya Bajil. Dan saya dulu waktu mempunyai klinik di Yaman pernah mengambil seorang dokter yang memeriksa darah dan sebagainya dari Al-Asy'ari. Maka dia suaranya sangat bagus, seperti keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Dari pujian Nabi Muhammad kepada Abu Musa Al-Asy'ari, di hadis yang muttafaqun alaih, berkata Nabi kepada Abu Musa, "Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Maka engkau wahai Abu Musa Al-Asy'ari telah diberikan tali pita suara yang paling baik dari jenis manusia, seperti pita tali suara yang diberikan kepada keluarga Daud. Maka kalau orang-orang yang mempunyai pita tali suara, bagusnya kemana? Ke Al-Quran. Dilarikan menjadi suaranya merdu untuk Imam Al-Quran, bukannya ke Bandung belajar musik dan alih vokal, akhirnya bikin band, kemudian bandnya terkenal sampai mendunia, bahkan tidak malu-malu mereka perempuan dari Garut mendunia. Maka orang-orang yang diberikan suara, lebih baik dia menggunakannya untuk Al-Quran, sunnah, dakwah sesuai ucapan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Maka tidak ada man di sini, man istifham ingkari. Jangan diartikan apakah, siapakah, tidak, tetapi maka tidaklah ada suara yang paling baik kecuali suara yang menyerukan ucapan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Bukannya orang-orang yang mempunyai suara melengking 4 oktav, 5 oktav, dan suara yang merdu, lirih, membuat orang nangis, kemudian ayo ke Bandung belajar musik di Universitas Kesenian, ada di Bandung. Universitas apa namanya lupa, Al-Muhim Kesenian. Maka mendapat gelar S1 dari bidang musik dan sebagainya, lalu membuat kelompok band, maka akhirnya jadi musisi, banyak uang dan sebagainya. Maka tidak. Dan di sini Abu Musa Al-Asy'ari, tadi kami cerita dari dokter tersebut, dia kalau kosong membaca Al-Quran di klinik kami. Suaranya Masya Allah. Kita tanya, Masya Allah suara kamu bagus sekali. Apa kabilahnya? Al-Asy'ari.
merinding. Subhanallah. Jadi Al-Asy'ari dari zaman Nabi, Abu Musa Al-Asy'ari sampai kepada keturunannya. Dan di hadis yang muttafaqun alaih juga masih dari Al-Asy'ariyun, berkata Nabi bahwa kunna la na'rifu fin nahar buyut al-asy'ariyin illa idza dakhala bil lail. Bahwa kami di siang hari, kata Nabi, tidak mengetahui rumah orang-orang al-asy'ariyun. Maka Madinah sudah mulai padat, orang-orang datang dari berbagai negeri. Maka tidak diketahui di siang hari mana rumahnya al-asy'ariyun illa bil lail, kecuali di malam. Dan pada saat itu tidak ada listrik, tidak ada gadget, tidak ada kipas angin, tidak ada suara AC. Terdengar apa yang terjadi di malam hari, terdengar. Apalagi wallahu alam mungkin rumahnya berdempetan, tidak ada drainase zaman Nabi, tidak ada pengaturan jalan 4 meter untuk lewat mobil, belum ada mobil, adanya unta, himar. Jadi wallahu alam mungkin rumah berdempetan. Kata Nabi, aku di siang hari tidak mengetahui rumah al-asy'ariyun kecuali di malam hari, di saat mereka yaqra'una al-Qur'an. Suara mereka merdu, kata Nabi, ini rumahnya al-asy'ariyun. Oh, di sana rumah al-asy'ariyun. Di sana rumah al-asy'ariyun. Dari mana? Suara mereka di saat qiraatul Qur'an, terutama salat malam. Maka di sini menjadi poin bagi kita, boleh membaca salat malam dengan suara yang ditinggikan, murajaah, dan ini pendalilannya didengar oleh Nabi. Maka jika kalian misalnya di kamar mengganggu yang lain, salatlah setelah adzan awal, sebelum adzan awal di masjid, murajaah Al-Quran. Maka jangan sampai terjadi seperti hari ini, malam ini, tidak ada yang adzan misalnya. Maka bangun dari kalian, murajaah di masjid. Itu yang kami dulu di Damaj, mulai dari jam 3 biasanya. Di Damaj itu sudah mulai orang pada bangun, menghafal Al-Quran, murajaah, membaca dengan suara agak lantang di masjid, tapi bukan disakan orang-orang pada tidur. Maka itulah penuntut ilmu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Alhasil itulah yang Allah berikan kepada kelompok al-asy'ariyun dari membaca Al-Quran. Kembali kepada hadis tentang al-asy'ariyun. Maka di hadis yang kita bahas kemarin, meriwayatkan Khalid ibnu Nafi' al-Asy'ari dari Sa'id ibnu Abi Burdah, cicitnya Abu Musa al-Asy'ari, dari anaknya Abu Burdah al-Asy'ari, dari dia Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi, menceritakan tentang kemarin apa? Penghinaan orang-orang kafir kepada muslim yang masuk api neraka. Disebutkan di hadis, idza jtama'a ahlun nar finnar, jika berkumpul penduduk neraka di api neraka, dari orang-orang kafir, musyrik, munafik dan muslim, min ahlil kabair, wa ma'ahu min ahlil qiblah man syaa Allah, dan di antara mereka ada orang-orang ahlul qiblah dan diejek-ejek, wa ma'an agna ankumul islam wa qad sirtu ma'ana finnar. Apa yang menyelamatkan kamu dari api neraka? Dengan Islam kamu yang kamu yakin masuk surga, akhirnya toh kamu berada di api neraka bersama kami. Mendengar ucapan ini, Allah mengeluarkan mereka semua dari surga. Maka dikeluarkan semua yang namanya muwahhid. Di saat mereka mengaku lana dunubun fa'akhadna biha, maka Allah berfirman untuk mengeluarkan mereka, fa'akhrijuh, dikeluarkan semua ahlu tauhid. Maka berkata orang-orang kafir, ya laitana kunna muslimin. Kemudian dibacakanlah ayat Al-Quran yang mana seperti di dalam khutbah kemarin, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Berkatalah orang-orang kafir, oh seandainya kami dulu muslim, maka kami pun ikut dikeluarkan dari neraka jahanam yang menghanguskan kita, yang mereka sudah kekal di dalamnya, ingin keluar, oh seandainya kami dulu muslim. Maka hadis ini musalsal khobarnya dari al-Yamaniyin, terutama dari al-Asy'ariyin. Ini kita berikan contoh periwayatan, tidaklah meriwayatkan dari al-Asy'ari kepada al-Asy'ari, kepada al-Asy'ari sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Maka di sini contoh fard
au jam'in seperti tadi di matan, atau diganti au masrin, maka berkesendirian dari negeri ke negeri, namun sanadnya dhaif dikarenakan Khalid ibnu Nafi' telah didhaifkan oleh para ulama. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dhaif laisa bil qawi, dan Imam An-Nasa'i pun mendhaifkannya. Maka hadis ini dhaif. Namun pembahasan kita tentang permasalahan hadis tafarrud tidak mesti sahih. Bisa jadi dhaif, bisa jadi sahih. Dan tadi contoh-contoh di Sahih Muslim, di Sahih Al-Bukhari, maka sahih. Maka di sini dhaif dikarenakan berkesendirian Khalid ibnu Nafi' al-Ash'ari, dari cicitnya al-Ash'ariyun. Namun pada hakikatnya meskipun hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, telah datang dari riwayat yang lain yang hasan dari jalan Abul Hasan As-Sayrafi, Bassam ibni Abdullah meriwayatkan dari Yazid ibnu Suhaib An-Naqir Al-Faqir dari Jabir. Maka hadis ini datang dari jalan Jabir hasan, karena Abul Hasan As-Sayrafi saduq hasanul hadis, disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi, dan Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan saleh siqah. Alhasil dia saduq hasanul hadis dengan lafaz yang hampir sama. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari Al-Farad An-Nisbi. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu